prinsip navigasi. Ada kelihatan nggak Mas? Kelihatan ya? Oke. Nah ini semua yang kelihatan ya, prinsip yang harus diperhatikan dalam bernavigasi, tugas navigasi ya. Ini pertama kita berada di buku P2TL ini. Jadi kalian kalau mau mendapati buku ini, nanti saya kasih di grup contohnya. Anda bisa cari di Google, di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, itu mereka jual yang penjualan online. Kalau mau ngambil yang realnya, mungkin yang lebih murah, itu di sekolah STIP, cuma ada di STIP ya. Ini buku terbitan saya. Oke Mas, jadi sini pengamatan lookout ini. Jadi nanti kalau Anda sebagai ABK, ada 3 ketentuan nih seorang pengamat yang harus dilakukan secara baik dalam aturan 5 P2TL. Jadi untuk menjaga kewaspadaan penglihatan, terutama Anda nih kalau jaga tidak boleh ngantuk. Itu biasanya rawan-rawan ngantuk itu di jamnya 00 tengah malam sampai jam 4 jam ya, 04.00 itu di kapal jalan, kapal kargo, tanker dan lain-lain. Tapi kalau di takut biasanya 6 jam itu dari mulai start 00 sampai di jam 6 pagi. Anda jaga nanti kalau perwiranya mulai 1 kalau tengah malam, terus paginya jam 6 ke 16 siang hari, jam 6 ke jam 12 siang hari, itu nanti dengan kapten. Jadi kalau di takbot itu sistemnya perwiranya 2, engineer 2, ABK-nya 4. Jadi ABK 4 itu satu merangkap koki, atau ABK-nya yang 4-4-nya ini jadi koki. Jadi ABK merangkap jadi koki. Jadi kalian kalau nanti di kapal itu harus bisa berbagi tugas masing-masing. Jadi kalau posisi kapal jalan sama kapal lagi sedang bongkar muat itu beda jaganya ya. Jadi bedanya di perjalanan aja. Nah ini kalau kita jaga di nomor 1 ini khusus buat kapal jalan. Jadi kalau Anda bertolak dari pelabuhan Tolak, misal Tanjung Priuk, berlayar ke arah timur, misalnya daerah Makassar atau daerah Papua sana, atau daerah Ambon, bisa juga Maluku, itu Anda wajib mengikuti ini 3 aturan ya, harus waspada ya, terutama kayak benda-benda yang terapung ya, yang ada nampak lampu kecil, kadang lampunya besar, kadang lampu ikan tuh kayak ada sorotnya lampu putih, kadang silo kita melihatnya. Jadi Anda harus waspada di setiap perubahan cuaca dalam perjalanan daerah. Itu wajib Anda harus berjaga-jaga. Kadang di yang paling riskan itu kalau kapal towing, pada saat bawa tongkang itu masuk pelabuhan ramai. Nah itu yang waspada juga. Kalau tidak ramai aman, cuma yang diwaspadai kalau Anda masuk yang baru join tolong pergi ke bab 10 di grup ya, kan ada di grup, kalian bisa lihat di grup ya, di grup ya, bisa monitor ya. Nah, terus lanjut lagi ya. Jadi pada saat Anda belayar itu
tidak ada kapal ya ramai kan. Tapi Anda harus waspada di kapal ikan. Kapal ikan tuh kadang yang sedang lagi menjala atau menebar berjaring itu dia pakai lampu sorot, jadi dari jauh tuh udah kelihatan lampu dia ya, lampu mereka. Kadang mereka tuh bergelombol kayak konvoy gitu. Anda harus lihat posisi kapal, atau kalian mau menyimpang di jalurnya trek haluan sejatinya itu bisa kamu simpang, harus tanya dengan menjaga. Jangan kamu main menyimpang aja tanpa harus permisi, khawatirnya nanti kamu sudah mengambil alih, atau istilahnya Anda tidak sopan lah, kalau orang bilang gitu ya. Jadi kalau apa-apapun, kalau misal Anda pegang kemudi, harus permisi dulu sama perwira jaganya. Ya, kalau sama kapten kamu jaga, harus ngomong sama kaptennya, oke, mau bilang itu depan ada yang terapung-tapung tuh, misalnya nggak lihat kan, kecil. Nah, mau bilang kamu keker dulu, betul nggak? Kalau benar ada benda terapung kecil kan lampunya, nah kamu ambil kuda-kuda, orang bilang kalau kita ini ngambil kuda-kuda ya, untuk berubah haluan. Karena mereka tidak bisa berubah haluan karena posisi mereka sedang ambil ikan ya. Sama dengan kayak kelong. Ada yang kenal kelong nggak? Kelong itu terumbu, dia kayak macam jala pakai bambu. Itu hampir semua rata. Kalau kelong itu Anda lihat di daerah, kalau Sumatera itu daerah Gelasa atau Bangka atau daerah Belitung itu banyak gitu, atau daerah Selat Malaka, atau di bawah atau di atas Pulau Seribu itu banyak kelongnya. Jadi kalau Anda lewat situ mesti hati-hati. Kadang kelong itu dia tidak pakai lampu ya, jadi kalau di petang tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan realnya pas Anda melewati daerah situ, itu kelihatan, itu pas di sini. Nah, itu adalah kelong itu nelayan yang sedang membuat budidaya. Dia bertebar tuh sepanjang pantai, misalnya dari kalau di Bangka itu dari Pelabuhan Balam sampai ujung ke Buyu atau Sungai Liat. Itu sepanjang jalan, sepanjang tepi pantai ya. Itu biasanya sering dilewati takut-takut. Jadi perlu risiko di situ. Nah, yang ke B ini memperhatikan sepenuh situasi. Misalnya kalau situasi itu kayak risiko keburukan. Jadi kalau Anda misalnya ketemu dengan takut, nah harus tanya sama perwira jaga lagi, ini mau kemana nih? Kita yang berubah haluan atau kita bertahan? Gitu. Jadi jangan sampai sama-sama merubah. Ya, ada sekiranya kita bertahan, ada sekiranya kita berubah. Kalau misalnya bisa dideteksi kapal yang di depannya, kamu harus kontak pakai radio. Radio PC channel 16 tuh nanti kamu tanya ini kapal apa, Tigo berapa, panggil Tigo berapa sampai dia jawab gitu. Kamu bilang misalnya Tigo berapa Alpha di posisi kamu udah tahu nih. Nah, kamu panggil Tigo berapa yang melewati arah ke utara atau ke selatan, Tigo berapa Alpha, panggil sampai 3 kali. Nah, kalau dia jawab, nah itu berarti yang posisinya yang sedang berada dengan kita. Karena di takut itu tidak ada ekdis yang bisa mendeteksi kapal, identifikasi kapal ini namanya nggak ada, karena radar kita cuma radar doang loh takut. Lain kalau kapal besar ya, kapal tanker, kargo, kalau yang ada ekdisnya
yang sekarang modern ya radarnya, itu akan dapat. Atau kamu bisa lihat di ice kamu buka itu kapal